Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa qurbihi wa mardatihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin ingkang sami-sami kita hormati sedaya para kiai, para asatid, para alim ulama, khususipun ingkang kawula hormati Kiai Haji Nur Hamim, ingkang kawula hormati Kiai Haji Masnun Rasyid, saha para kiai ingkang lintu ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal tanpa ngirangi hormat ta'zim saking kawula. Sesepuh bini sepuh, hadirin hadirat ingkang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur guru-guru kita dalam keadaan sehat wal afiat ala taatillah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan rahmat, nikmat dan anugerahnya kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat yang Allah berikan kepada kita pada malam hari ini. Khususnya kita dapat berkumpul dalam majlis yang insya Allah menjadi majlis yang penuh berkah, majlis yang penuh manfaat. Amin. Dan insya Allah duduknya kita pada malam hari ini adalah menjadi lantaran diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang sangat patut, yang wajib untuk kita idolakan lebih daripada siapapun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah sosok yang wajib untuk kita teladani. Beliau adalah sosok yang wajib untuk selalu kita perkuat hubungan kita kepada beliau. Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, pengarang kitab Maulid Simtud Duror yang tadi maulidnya kita baca, beliau mengatakan, qawu rawabitakum bi rabbikum wa bi habibikum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkuatlah hubungan ikatan kalian kepada Tuhan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Perkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkuatlah hubungan antara kita dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Kita memperkuat hubungan kita kepada Allah adalah dengan cara kita memperkuat ketakwaan kita kepada Allah. Takwa. Kita perlu takwa. Takwa itu bukan kemudian nama atau sebutan daripada musola atau masjid, musola at-taqwa, masjid at-taqwa. Tapi yang namanya takwa itu adalah satu hal yang harus dimiliki oleh seluruh umat Islam. Masing-masing dia harus selalu memperkuat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita tahu takwa itu adalah imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi.
Yang arti takwa itu artinya adalah kita nuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhi seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ihfazillaha yahfazka wahfazillaha tajidhu tujahak. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Kok koyok Gusti Allah niku perlu penjagaan. Kok sepertinya Allah Subhanahu wa taala perlu untuk dijaga? Sama sekali Allah tidak perlu penjagaan dari kita. Allah tidak butuh apapun dari kita. Allah tidak butuh pemberian kita, permintaan kita tidak dapat memberi manfaat dan tidak dapat memberi bahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zat yang maha memberi manfaat maupun yang maha memberi bahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak ada butuhnya sama kita. Lah terus bagaimana ihfazillaha yahfazka? Jagalah Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Artinya, kalau kita pengen mendapatkan penjagaan dari Allah, kita pengen dijaga sama Allah, adalah caranya kita menjaga Allah. Lah bagaimana cara kita menjaga Allah? Ya dengan kita melakukan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Sholat 5 waktu ojo pernah ditinggal. Sedekah, puasa, kalau mampu haji, umroh, ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, jaga itu semua, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga kita. Lah arti daripada Allah Subhanahu wa taala jaga kita itu bagaimana? Artinya penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas, jembar. Seluruh apapun yang kita sayangi, yang kita miliki, yang ada di sekitar kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita menjaga hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kita lakukan, hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kita tinggalkan, jauhi. Seperti contoh, ketika kita menjaga diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan kita lakukan kewajiban-kewajibannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga diri kita. Allah jaga diri kita, anggota tubuh kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ada seorang ulama, ahli ilmu, ahli ibadah, umurnya itu bonusnya kathah. Umurnya bonusnya kathah. Biasanya umurnya umat Kanjeng Nabi niku 60-63 tahun sampun sedo. Bonusnya kathah. Sampai dikatakan umurnya itu sampai 150 bahkan 160 tahun. Sampai akhirnya ada seorang muridnya yang bertanya, "Wahai Syekh, bagaimana Anda ini bisa sampai berumur 160 tahun tapi seluruh anggota tubuh Anda itu mengalahkan anak-anak yang muda?" Saiki cacah nom niku terutama kados kawula. Cacah nom terutama kados kawula niku jek nom wis kacamatanen. Ndelok adoh ya ora iso normal. Engko maca ya ora iso normal, nek ora nganggo bantuan kacamata angel. Lah niki modele tanda-tandane kathah maksiat. Modele tanda-tandane kathah maksiat, kathah nglakokke dosa. Lah ini harus kita tobat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang yang sampai 160 tahun tadi dikatakan, engkau anggota tubuhmu itu mengalahkan anak-anak yang umurnya masih muda. Engkau masih dapat melihat, membaca dengan tanpa bantuan kacamata. Engkau masih dapat untuk berdiri berjalan dengan normal tanpa perlu bantuan tongkat, tanpa perlu dipegangi oleh anak-anak dan murid-muridmu. Engkau sholat masih dalam keadaan normal. Engkau makan masih dalam keadaan yang normal, mangan daging yo jek saged. Kemudian dia masih bisa untuk mengangkat beban. Nopo tipe, napo tipsnya? Apa cara, bagaimana caranya bisa untuk mendapatkan kemuliaan seperti Anda? Kemudian beliau mengatakan, tipsnya hanya satu. Tipsnya cuma satu. Aku ini adalah orang yang selalu menjaga anggota tubuhku di masa mudaku.
Karena itu Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh anggota tubuhku di masa tuaku. Dados zaman nom-nomane motone niki mboten diagem nonton sing ora-ora. Tangane mboten diagem napa? Nyakiti, nyolong. Sikile mboten diagem untuk melampah teng tempat-tempat maksiat. Lisane mboten diagem ngapusi, mboten diagem ngrasani, mboten diagem nyacat kono kene. Telinganya tidak untuk digunakan mendengarkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menjaga seluruh manfaatnya. Nih, pertama dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala diri kita. Jiwa kita dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keturunan-keturunan kita, kalau kita itu mau menjaga Allah Subhanahu wa taala, kita jauhi haram, kita lakukan yang wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan jaga anak-anak keturunan kita walaupun sepeninggal kita. Allah Subhanahu wa taala jaga daerah yang kita tinggali walaupun sepeninggal kita, kalau kita bisa menjadi orang yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sing jenengane ternak-ternak mawon niku dijaga kalih Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana syaratnya? Syaratnya kita harus menjaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah setunggal cerita, Al-Imam Ibrahim bin Adham pernah satu ketika beliau berjalan ada di satu lembah. Di lembah tersebut beliau melihat ada seseorang laki-laki yang sedang menggembalakan kambing, dan di saat beliau melihat tersebut, kambing ini lagi dikejar-kejar oleh serigala. Satu dilukai, ada yang digondol, dimakan sama serigala. Sampai kemudian ini si penjaga, si penggembalanya ini bingung untuk melindungi kambingnya ini bagaimana. Alhasil ditinggal sama Imam Ibrahim bin Adham. Satu saat beliau kembali melewati lembah tersebut, melihat suatu hal yang menakjubkan. Dia melihat lagi ada seorang penggembala kambing, ada kambingnya dan juga ada serigalanya. Tapi di saat itu yang dia lihat, penggembala kambingnya ini sudah tidak kebingungan untuk menjaga kambing. Si penggembala kambingnya ini sedang sholat. Terus kemudian kambingnya yang jaga siapa? Serigalane sing jaga wedhuse. Padahal nek dinalar pripun? Serigala dijolke karo wedhus, entek wedhuse. Secara nalar seperti itu. Sampai akhirnya Imam Ibrahim bin Adham beliau bertanya sama penggembala kambing setelah dia selesai sholat. Dia mengatakan, ini kapan ini? Kok kambing sama serigala bisa rukun, ini mulai kapan? Kemudian beliau menjawab, si penggembala kambing ini menjawab, mereka bisa rukun adalah ketika hubungan antara pemilik kambing dengan pemilik dunia dan seisinya ini rukun. Hubungan antara pemilik kambing ini dengan Allah Subhanahu wa taala baik, maka Allah Subhanahu wa taala buat hubungan antara serigala dan kambing ini menjadi baik. Nah, maka dari itu, kalau kita pengen dijaga apapun yang ada di sekitar kita, kita jaga Allah Subhanahu wa taala. Ojo sok nglakoni perbuatan dosa. Nah, sekarang ini kita ada di zaman di mana orang itu berbuat dosa wes orang ngumpet-ngumpet. Berani terang-terangan. Seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berani keluar bareng, goncengan bareng, gandengan bareng. Maksiat terus diumbar. Perbuatan dosa sudah merajalela. Nah, ini naudzubillah min dzalik. Nek umat-umate Kanjeng Nabi, umatnya nabi-nabi sing riyen berbuat satu maksiat langsung dihukum sama Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Langsung dihukum sama Allah. Sing diwalik bumine, sing dinteki seluruh hartane dan lain-lain. Karena sebab maksiat yang satu. Lah sakniki umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat disayangkan banyak sekali melakukan perbuatan-perbuatan dosa secara terang-terangan, secara berani dia melakukannya. Ini kalau bukan karena kemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah habis kita semua.
Kalau bukan karena kemuliaannya Rasulullah, habis kita diadab sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat kita. Maka dari itu kita selalu meminta agar supaya kita ini disambungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disambungkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu berharap agar supaya kita mendapatkan pertolongan, mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali tadi mengatakan, perbaiki, perkuat hubungan antara kamu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Idza kathuratil atham ma'at laha illa khairil anam. Ketika dosa ini sudah banyak terjadi, banyak dilakukan, tidak ada satupun yang dapat menolong kecuali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kathuratil auzar, dan ketika kesesatan, perbuatan maksiat ini telah merajalela, ma'at laha illal mukhtar, tidak ada yang dapat menolong kecuali adalah al-mukhtar, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kula rada supe ayate niku. Napa nggih sing innal ladzina alladzina dzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah niku awale pripun iki? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Ya Allah, kula suwe ayate awale niku. Jadi orang-orang yang mereka itu berbuat dosa, yang mereka telah melampaui batas-batasan Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan perbuatan dosa, kemudian mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, fastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Mereka datang kepada Rasulullah dengan membawa dosanya, memintakan kepada Rasulullah, ya Allah, meminta kepada Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah meminta kepada Allah, ya Allah ampuni hamba ini. Ketika itu kalian akan mendapati bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha menerima taubat, zat yang maha kasih sayang. Nah, maka dari itu ini kita datang ke majelis-majelis khair, kita datang ke majelis maulud, kita datang ke majelis ratib, kita datang ke majelis tahlil, kita datang ke majelis manakib, kita datang ke majelis apapun itu majelis khair. Di situ sejatinya adalah majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena Rasulullah, tidak ada itu namanya majelis maulid, majelis ratib, tahlilan, yasinan, manakib. Tidak ada semua itu kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita datang ke majelis-majelisnya Rasulullah ini dengan membawa dosa-dosa kita. Kita datang adalah untuk agar supaya Rasulullah meminta kepada Allah diampuni dosa kita. Mudah-mudahan dengan kita duduknya di majelis ini, kita keluar dalam keadaan dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat dari yang sedikit ini, dan jika salah kami mohon maaf, dan benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Hadza minni wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.